Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semuanya udah hadir nih ya. Jadi langsung aja kita mulai. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, lalu untuk aspek penilaian pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas yang pertama yaitu sikap spiritual, yang kedua yaitu sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah, jadi adik-adik semua harus memahami empat aspek penilaian ini. Dan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, kita memiliki empat tujuan pembelajaran. Yang pertama, adik-adik harus memahami dan mampu menjelaskan bagaimana ilmu ekonomi, seperti pengertian, pembagian dari ilmu ekonomi, menjelaskan tentang pilihan dan skala prioritas dalam ilmu ekonomi, dan adik-adik juga harus mampu menjelaskan terkait masalah-masalah ekonomi. Nah, jadi udah cukup paham nih ya, meski kita pembelajaran melalui Zoom, karena adanya pandemik, tetapi harus tetap efektif untuk memahami tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, tetap semangat ya adik-adik semua. Dan selanjutnya yaitu uh, apa itu ekonomi? Nah, adik-adik bisa melihat dari PPT pengertian dari ekonomi. Nah, sebelum adik-adik melihat dan ketika sudah melihat pasti adik-adik terpikirkan apa sih itu ilmu ekonomi? Nah, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang pertama yaitu oikonomia dengan kata aukos dan nomos. Aukos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan dia. Dan seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan dari manusia ini tidak terbatas, namun alat pemenuhannya yaitu sumber daya alam sangat terbatas. Nah, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang sangat terbatas. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya, konsep dari ilmu ekonomi adalah kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang sangat terbatas. Nah, lanjut. Nah, adik-adik bisa lihat nih ya, ini gambar siapa sih? Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Ya, benar sekali. Ini adalah Adam Smith, yaitu Bapak Ilmu Ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith yaitu ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi adik-adik udah tahu nih ya, siapa Bapak Ilmu Ekonomi, yaitu Adam Smith. Dan juga udah ada loh pengertiannya, jadi adik-adik harus paham karena kalau adik-adik tidak tahu siapa Bapak Ekonomi, padahal adik-adik memiliki jurusan ekonomi, nah sangat disayangkan. Dan selanjutnya, nah ini tokoh-tokoh ekonomi. Yang di sini cuma ada 4, dan ini yang tokoh-tokoh umum saja. Yang pertama yaitu ada David Ricardo, nih Bapak ini manis sekali ya. Menurut David Ricardo, ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Dan yang kedua, Alfred Marshall. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga yaitu Paul Samuelson. Ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari untuk mendapatkan dan menikmati kehidupan. Yang keempat, Jean Baptiste atau BC. Menurut Bapak itu ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang para tentukan kekayaan yang menentukan kekayaan. Nah, jadi dari semua pendapat dari tokoh-tokoh ini, ada nggak yang bisa nyimpulin apa pengertian ekonomi tersebut? Ya, benar sekali, yaitu inti dari pengertian ekonomi menurut para ahli ini adalah ekonomi adalah syarat-syarat dalam mempelajari kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari
kita pergi ke pasar, melakukan berbelanja, menentukan apa sih pekerjaan yang mau kita lakukan. Nah, itu kan juga bagian dari ekonomi. Nah, jadi adik-adik harus paham ya, nggak boleh nggak paham, karena ini akan menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi di kelas-kelas 11, 12 selanjutnya. Lanjut. Penggolongan ilmu ekonomi. Untuk pembagian ilmu ekonomi yaitu ada 3. Yang pertama ekonomi deskriptif. Nah, ini kan udah ada nih ya penjelasan dari ekonomi deskriptif. Ada nggak dari adik-adik yang punya pendapat tentang ekonomi deskriptif? Kalau ada, silakan tunjuk tangan ya. Ya, benar sekali. Nah, ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang melibatkan penentuan awal seperti identifikasi, memberikan pengertian, komplikasi, informasi, pengukuran keadaan, dan serta pengumpulan data. Dan ilmu ekonomi yang kedua yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, apa aja sih pembagian dari teori ekonomi? Yaitu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dari kata-katanya saja adalah makro dan mikro. Harusnya adik-adik udah paham ya apa konsep dari ekonomi makro, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ekonomi yang membahas tentang perekonomian Indonesia atau masalah-masalah ekonomi, alat kebutuhannya, alat pemuasnya secara keseluruhan seperti pengangguran. Nah, banyak sekali nih ya. Apalagi itu contoh yang lainnya? Yang lainnya kayak seperti produksi Indonesia. Nah, untuk yang kedua yaitu ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang secara dalam seperti faktor-faktor produksi, penggunaan sumber daya yang terbatas dalam sebuah perusahaan kecil atau rumah tangga. Nah, di sini juga udah ada dituliskan ya. Adik-adik juga bisa langsung membacanya. Ekonomi mikro, ekonomi makro merupakan mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu serta rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, jadi adik-adik udah pada tahu nih ya, apa aja yang masuk teori ekonomi. Ekonomi makro masuk, makro mikro masuk kepada teori ekonomi. Nah, untuk penggolongan ilmu ekonomi yang ketiga, yaitu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai negara. Nah, jadi ekonomi terapan ini merupakan penerapan dari teori ekonomi. Nah, misalnya kayak ekonomi makro, yaitu mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti terjadinya inflasi. Nah, dan peraturan yang dibuatkan dalam ekonomi makro diterapkan pada ekonomi terapan. Nah, jadi ekonomi terapan ini merupakan sambungan dari teori ekonomi yang sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu cabang ilmu ekonomi. Kayaknya udah banyak banget ya cabang ilmu ekonomi, tapi dari penulisannya kayaknya udah biasa lah bagi kita ya. Bukan kata-kata yang baru lagi. Untuk cabang ilmu ekonomi pertama, yaitu ilmu ekonomi moneter. Apa sih ilmu ekonomi moneter? Ada yang bantu bisa baca nggak? Iya, baca semuanya. Benar banget, ilmu ekonomi moneter merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, lembaga keuangan lainnya seperti inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya.
Nah, jadi ilmu ekonomi moneter ini lebih menuntut kepada segi moneter, yaitu tentang uang dan keuangan negara dan sebagainya. Untuk cabang yang kedua, yaitu ilmu ekonomi publik. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata publik? Yaitu umum kan? Nah, kayak Indonesia ada administrasi publik dan banyak sekali lah. Nah, apa sih yang dibahas dalam ilmu ekonomi publik? Ilmu ekonomi publik adalah ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal yang dibahas pada ilmu ekonomi publik yaitu seperti APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, restribusi. Dan cabang ilmu ekonomi yang ketiga yaitu ilmu ekonomi industri. Industri, ketika kalian mendengar kata industri, pasti kalian mengingat tentang sebuah perusahaan yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat kan. Jadi untuk ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang terfokus dalam menjelaskan apa saja interaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam sebuah atau dalam kotak pembahasan yaitu industri. Jadi ekonomi industri hanya membahas selimputan tentang industri saja. Dan cabang ilmu yang ketiga yaitu ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Nah, contohnya apa? Yaitu seperti hubungan Indonesia dengan Amerika. Tapi kayaknya kita lebih kritisnya itu kita hanya membutuhkan teknologi dari orang lain, dari negara lain, tapi kayaknya negara lain itu lebih membutuhkan sumber daya kita. Nah, adik-adik sebagai generasi penerus bangsa harusnya mampu menciptakan tenaga manusia yang bermanfaat untuk negara, sehingga kita tidak lagi mengambil atau mengimpor SDM dari negara lain. Karena negara kita sudah memiliki SDA yang sangat-sangat memadai yang ada di bumi ini. Dan untuk cabang ilmu ekonomi yang kelima yaitu ilmu ekonomi regional. Ketika kalian mendengar regional, pasti yang teringat dalam pikiran kita adalah dalam negeri ya, Indonesia terkhususnya. Cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah. Nah, kan antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Nah, jadi ilmu ekonomi regional ini membahas tentang, contohnya Indonesia, yaitu membahas tentang apa sih yang terjadi dalam ekonomi Indonesia antar wilayah seperti Padang dan Bukit Tinggi, Padang dan Jakarta, atau hitungan Sumatera Barat dengan Jawa, dan sebagainya. Dan bagaimana cara pengembangan suatu wilayah tersebut dalam aspek ekonomi. Nah, itulah tujuan dari ilmu ekonomi regional. Dan untuk cabang ilmu ekonomi yang keenam, yaitu ilmu ekonomi sumber daya alam. Cabang ilmu ekonomi ini membahas tentang problematika dan alokasi sumber daya alam secara optimal dari segi ekonomi. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu ekonomi sumber daya alam, seharusnya kita mampu mengentaskan berbagai permasalahan tentang pengalokasian dari sumber daya alam yang ada secara maksimal, optimal dari segi ekonomi. Nah, jadi nggak ada nih ya dari sumber daya alam yang terbuang sia-sia. Yang ketujuh, yaitu ilmu ekonomi sumber daya manusia, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Untuk yang terakhir, cabang ilmu yang terakhir yaitu ilmu ekonomi syariah. Cabang ilmu ekonomi syariah bertujuan menerapkan ekonomi Islam, pokok bahasannya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba, zakat, dan lain-lainnya. Untuk ekonomi syariah ini Indonesia juga memiliki namanya Bank Syariah. Nah, di sana seperti yang dicantumkan pada tujuan, yaitu memiliki prinsip bagi hasil, nggak ada riba,
terdapat zakat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kelangkaan. Nah, ada nggak nih dari adik-adik yang tahu apa itu kelangkaan? Yang pertama deh, asal katanya aja. Ya, benar sekali, yaitu langka. Kalau langka itu apa sih menurut kalian? Ya, benar banget. Jadi ketika kita, contohnya hewan ya, hewan langka. Kayak apa tuh, yang komodo. Komodo. Nah, jadi itu kan termasuk hewan langka. Jadi populasinya itu cuma sedikit dan harus dijaga. Nah, sama juga dengan konsep kelangkaan yang ada di ekonomi. Jadi seperti, ada nggak bisa ulang tentang pengertian ekonomi? Nah, benar sekali. Ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi, bukan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuasnya yang terbatas. Nah, dari kata terbatas, tentu kita paham bahwa ekonomi itu langka. Kalau terbatas berarti sedikit ya. Jadi langka itu juga sedikit. Bahkan sedikit banget nih ya. Nah, jadi ekonomi karena kebutuhan manusia ini yang tidak terbatas menyebabkan sumber daya alam yang memenuhinya itu sangat terbatas. Maka terjadilah kelangkaan sumber daya alam. Nah, jadi udah dapat ya bayangan dari pengertian kelangkaan. Nah, udah ada juga di sini ya. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mampu cukup tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan. Nah, tentu saja sumber daya ini jangka waktunya itu cuman jika terus diekspor terus pasti habis nih kan. Sementara manusia nggak habis-habisnya. Lahir setiap hari, lahir setiap tahun sebanyak mungkin. Nah, jadi udah pastilah nggak terpenuhi kebutuhan manusia ini. Maka kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Nah, udah paham nih ya konsep dari kelangkaan. Selanjutnya, yaitu faktor penyebab kelangkaan. Penyebab yang pertama, yaitu kemampuan manusia yang terbatas atau kurangnya tenaga ahli. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang tidak sama. Kayaknya ini udah biasa nih ya kata-katanya. Ada nggak dari adik-adik yang mau nanya tentang pembelajaran kita yang sebelum ini? Baru kita lanjut ke yang selanjutnya. Kalau ada, silakan bertanya untuk menggali kembali bagaimana aspek pemikiran yang ingin kalian kembangkan. Saya tunggu ya 5 menit lagi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, kayaknya udah paham semua nih ya, sampai-sampai nggak ada yang mau nanya. Nah, masuk aja kita ke tema berikutnya, atau pembelajaran berikutnya, yaitu upaya mengatasi kelangkaan. Di dalam PPT ini kita hanya mencantumkan 6 upaya saja, tetapi adik-adik juga bisa menambahkan dengan upaya lainnya sesuai dengan pemikirannya. Upaya yang pertama yaitu mengefisienkan penggunaan sumber daya. Nah, jadi untuk mengatasi alat pemuas yang terbatas ini, kita harus efisien dalam penggunaannya, seperti penggunaan minyak bumi. Nah, jadi kita harus berhemat dan jangan membuang-buang penggunaannya, karena bumi yang dikali setiap hari akan habis isinya nanti nih ya. Jadi kita harus tetap melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya agar tersedia untuk cucu-cucu kita nanti. Nah, dan yang kedua, upaya yang kedua yaitu mencari alternatif lain untuk mengatasi kelangkaan dengan menciptakan barang pengganti atau substitusi. Nah, ada juga para ahli yang sudah menemukan di mana biasanya kita bisa kan
kita harus menghidupkan lampu dengan listrik. Nah, untuk penemuan dari ahli ini, kita bisa menghidupkan lampu bukan dengan listrik, tetapi dengan cahaya matahari, sinar UV. Kalian udah pernah dengar pastikan. Dan ada juga, nah itu merupakan pengganti dari tenaga listrik. Dan ada juga penggunaan sepeda motor yang tidak memiliki bahan bakar, tetapi cukup dicolokin ke listrik seperti HP, charger. Nah, cukup itu aja. Jadi, secara tidak langsung penemuan tersebut sudah mencari barang pengganti dari penggunaan sumber daya yang tujuan mereka yaitu bahan bakar. Dan yang ketiga yaitu lama produksi sumber daya dipersingkat dengan iptek dan pengembangan kemampuan SDM. Yang keempat yaitu menjaga sirkulasi sumber daya. Yang kelima, memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di sini cuma 6 kan? Jadi Jadi untuk tugas adik-adik nanti yaitu adik-adik harus mencari lagi apa saja upaya lainnya yang lebih spesifik maupun general untuk mengatasi kelangkaan yang ada di daerah adik-adik masing-masing. Nah, ingat ya, ini bukan PR, tugas. Dan akan dikumpulkan 15 menit sebelum bel berbunyi. Kalau kuliah Zoom gini, kayaknya bukan bel nih ya, sebelum Zoom berakhir ya. Nanti akan diberi waktu dalam pembuatannya. Selanjutnya, pilihan. Nah, siapa nih yang takut memilih? Nah, pasti banyak banget nih ya. Apalagi pemilihannya itu kayak 1 dan 2, pilih aku atau dia. Nah, ini pasti berat banget kan, karena menyangkut tentang perasaan. Nah, lalu apa sih pilihan dalam ekonomi? Pilihan ini dilakukan karena disebabkan oleh kelangkaan tadi. Nah, karena terbatasnya sumber daya alam mengharuskan kita untuk memilih, untuk memberikan efisiensi. Nah, sekian di PPT, karena kelangkaan sumber daya, agen ekonomi harus membuat pilihan. Nah, ada 2 pilihan dalam ekonomi, yaitu pilihan dalam mengkonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam mengkonsumsi seperti kita memilih ini karena ini lebih murah dan ini lebih baik. Nah, untuk yang kedua, pilihan dalam memproduksi, menciptakan barang-barang karena barang ini lebih bermanfaat untuk pasar dan konsumen dan akan laris, dan yang ini kayaknya nggak laris deh. Nah, itulah pemilihan dalam memproduksi. Selanjutnya yaitu skala prioritas. Skala prioritas adalah satu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Misalnya, karena keterbatasan uang yang kamu miliki, kamu lebih memilih membeli buku daripada membeli baju. Pertimbangan dalam penyusunan skala prioritas, yaitu tingkat urgensi, seberapa darurat kamu harus membeli ini. Seperti kita sedang sakit, nah jadi otomatis kita harus membeli obat. Nah, jadi kita mendapatkan nilai urgensinya. Yang kedua yaitu kesempatan yang dimiliki. Nah, kita juga harus melihat nih ya, seberapa besar kesempatan yang dapat kita miliki dalam penggunaannya. Yang ketiga yaitu pertimbangan masa depan. Yang keempat, kemampuan diri, yaitu kemampuan yang kita miliki untuk membelinya. Kita mampu nggak sih membelinya? Sepertinya harganya mahal. Nah, pastilah kita nggak mampu kecuali kita punya banyak uang. Selanjutnya, kayaknya udah habis. Nah, untuk tugas hari ini, kalian tadi udah nyimak kan? Jadi tugas kalian adalah tentang pilihan. Bukan, tentang upaya mengatasi kelangkaan. Dan di sini kan cuma 6, jadi adik-adik harus mencari contoh lainnya dan dibikinkan dalam bentuk peta konsep. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini,
Ada nggak dari adik-adik harus nih ya, harus memiliki pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo nanya, atau nanti saya yang nanya ini. Pasti pada cemas nih ya, soalnya juga saya pernah jadi siswa. Nah, jadi ketika dosen, bukan dosen, ketika guru meminta, ada nggak, ada yang ingin ditanyakan, nah pasti semuanya diam kan. Nah, habis guru itu bilang, jika tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Nah, udah mulai jantung nih kuduk-kuduk kan. Nah, jadi adik-adik harus punya pertanyaan. Karena jika adik-adik tidak memiliki pertanyaan, otomatis saya akan berargumentasi atau berpendapat dan memberikan pernyataan bahwa adik-adik sudah paham tentang pembelajaran kali ini. Dan sangat-sangat disayangkan jika pendapat saya tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mana adik-adik hanya diam saja tanpa memahami dari pembelajaran pada kali ini. Ayo, menanya. Mari bertanya. Serius nih, gak ada yang nanya. Jangan lupa ya untuk tugasnya. Jangan lupa membuat tugas. Nah, kayaknya udah gak ada lagi nih nanya. Langsung aja deh, kalian bikin tugasnya, bikinnya dalam bentuk kata konsep ya. Dan karena kita pembelajarannya online, jadi kalian harus membuatnya via online juga, yaitu menggunakan, ya kalian udah belajar Microsoft Word kan? Oh belum ya, untuk siswa SMA. Lagi kelas 10, nah kalian cukup bikinnya itu dalam bentuk kertas saja, kertas HVS, dan memberikan hiasan-hiasan yang menarik untuk pembelajarannya. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.